Selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan karena satu minggu kita sudah melewati hari-hari kita walaupun lebih banyak di rumah kali ini. Namun kita tahu, kita sudah rasakan Tuhan masih bersama dengan kita. Sedikit kita akan mengulangi kembali pelajaran sekolah sahabat kita yang kita sudah pelajari sepanjang minggu ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk mengundang kuasa Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur terima kasih sahabat ini oleh karena begitu besar kasih karunia-Mu. Walaupun kami dipisah oleh jarak, tetapi kami disatukan dalam kasih Tuhan. Kami rindu untuk menyatukan hati kami dalam pelajaran sekolah sahabat yang barusan saja kami lalui satu minggu ini. Biarlah kesimpulan yang kami dapatkan membuat kami lebih dekat dengan Tuhan dan iman kami semakin dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang akan memimpin pelajaran sekolah sahabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, setelah kita belajar minggu lalu bagaimana Yesus dan para nabi memberikan nasihat kepada kita dan satu garansi atau jaminan bahwa memang Alkitab itu patut dipercaya dan harus dipercaya dan harus kita miliki. Maka satu minggu ini kita sudah belajar, saya yakin kita pelajari di rumah masing-masing, bahwa Alkitab ini menjadi satu-satunya sumber teologi bagi kita. Tidak ada yang lain. Di dalam ayat hafalan kita atau ayat tema kita, Yesaya pasal 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Dan ini adalah salah satu ayat yang menjadi modal untuk kita meyakini seseorang itu berbicara atas firman Tuhan atau tidak. Khususnya yaitu para nabi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi bahan pertimbangan dan pendalaman dalam pelajaran kita satu minggu ini ialah bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang pada saat memahami Alkitab. Dan faktor-faktor itu mempengaruhi keimanan kita. Menyikapi Alkitab itu sendiri. Jadi kita harus tahu di posisi mana kita sedang berdiri, di posisi mana kita sedang berada untuk boleh mengatakan kita ini percaya kepada firman atau tidak. Saudaraku yang kasih, yang pertama kita melihat bahwa waktu orang membaca Alkitab ini dipengaruhi beberapa faktor sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Ada tradisi, pengalaman, akal, budaya, dan juga Alkitab itu sendiri. Nah, dari sisi mana kita melihat sehingga kita boleh mengakui Alkitab ini secara utuh, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara tradisi ada beberapa kali Yesus menemplak murid-murid. Dan juga untuk menekankan kepada mereka bagaimana Alkitab itu harus diikuti oleh karena pengaruh daripada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan para Sanhedrin pada waktu itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah sebenarnya tradisi itu? Tentu kita tahu tradisi adalah disebutkan di sini dalam satu kamus dari Oxford Dictionary, bahwa ini adalah merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang turun menurun, turun temurun. Satu doktrin kepercayaan di mana di dalamnya sebenarnya dikatakan di sini itu tidak didapatkan di dalam Alkitab. Jadi sudah jelas saudaraku.
Jadi kalau tradisi itu berarti tidak berasal dari firman Tuhan, tidak berasal dari Alkitab. Tapi pertanyaan sekarang, apakah tradisi itu bertentangan dengan Alkitab? Saudaraku, sesungguhnya tidak semua. Tidak semuanya. Ada juga tradisi yang digunakan oleh manusia di atas dunia ini bagus, baik untuk hidup sosial, baik untuk kehidupan kemasyarakatan. Ya. Jadi kita harus bisa melihat dari sisi mana. Ya. Karena ini adalah merupakan warisan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, yang online dikatakan begini, bahwa tradisi itu adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dan ini bisa menjadi sebuah penilaian yang dibuat menjadi seolah-olah sebagai satu hukum, aturan ya, untuk ya menemukan atau ya memastikan apakah ini baik atau tidak. Di sini sering kita bisa terjebak, saudara. Ya. Tradisi yang betul-betul ditentang oleh Yesus adalah tradisi yang mengesampingkan akan firman Tuhan. Kalau dia selama tidak mengesampingkan firman Tuhan, tidak ada masalah dengan tradisi itu, saudaraku yang kasih. Kita ini berlatar belakangkan suku, adat istiadat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Markus pasal 7 ayat 3 dalam pelajaran kita, di sana disebutkan bahwa seperti orang Farisi, orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, ya, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, sehingga pada waktu mereka melihat murid Yesus makan tidak cuci tangan, mereka langsung menganggap itu adalah satu kesalahan atau dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini harus kita melihat dari sisi rohani. Sebenarnya mencuci tangan itu, apalagi zaman sekarang ini, harus ya untuk bisa ya memberhentikan wabah ini, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa harus cuci tangan. Betul, saudara. Tetapi cuci tangan yang dimaksudkan oleh orang Yahudi berbeda. Bukan seperti kita sekedar cuci tangan, tetapi itu adalah ritual, itu adalah merupakan satu bentuk ya ibadah khusus. Itu yang menjadi tradisi, sehingga mempersulit orang lebih banyak karena terlalu banyak aturan yang dilakukan. Itulah sebabnya kenapa Yesus katakan bahwa ya kamu menyingkirkan firman Allah hanya untuk mengikuti adat istiadat nenek moyangmu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nasihatnya kepada kita, saudaraku yang kasih, kalau itu tradisi membuat firman Tuhan dibelakangkan, tetapi tradisi itu dilebih dahulukan. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 dikatakan, pisahkan dirimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, ini penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya sendiri datang dari satu suku yang cukup ya ketat tradisi-tradisi ya di suku kami. Seringkali pada waktu saya lihat ya acara dilaksanakan hari Sabtu. Oleh karena mayoritas ya Kristen non-Advent. Supaya lebih dekat ke hari Minggu, maka setiap hari Sabtu itu banyak sekali yang melakukan yaitu pasar dagang. Karena itu mereka sebut itu hari persiapan. Sehingga kita sebagai seorang Advent kadang-kadang sulit untuk ya, mendapatkan sesuatu karena hanya sekali seminggu itu pasar dan pasar itu hari Sabtu. Nah, ini sudah dibuat jadi tradisi. Ya. Saudara-saudara yang kasih, tidak sedikit, tidak jarang juga ada orang, ya Pak Pendeta ini karena penting sekali harus melanggar hari Sabat. Saudara yang kasih, di sini penting. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk tidak menjadi terganggu dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya, sebenarnya tradisi itu kebiasaan-kebiasaan.
Ada banyak hal yang lain yang bisa saya buat contoh, tapi ya itu salah satu. Ya. Yang kedua, saudaraku, adalah masalah pengalaman. Bagaimana orang ya, melihat firman ini dan bagaimana mereka ya, memahami Tuhan itu siapa dari pengalaman mereka. Pengalaman akan mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi sikap kita terhadap Alkitab ini sungguh kuat. Pernahkah saudara mendengar alasan beberapa orang meninggalkan gereja? Mereka murtad, tinggalkan kebenaran ini karena pengalaman, saudara. Pengalaman pahit yang mereka rasakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, pernah ada orang katakan, karena kamu ke gereja sana, kamu akhirnya dikutuk. Saudara, saya lihat ini. Karena pada waktu dia masuk, terima kebenaran itu, lalu beberapa waktu kemudian anaknya meninggal dunia. Lalu orang bilang, itu gara-gara kamu masuk ke gereja Advent, anakmu meninggal. Ini kenyataan, saudara. Lalu beberapa waktu kemudian, dia pindah lagi, kembali, ya, terjadi anaknya meninggal untuk yang kedua kali. Tapi itu tidak muncul komentar itu, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menilai Alkitab ini hanya berdasarkan pengalaman kita. Karena percaya kepada Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, bukan berarti saudara tidak akan mengalami penderitaan di dunia ini. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa aku sendiri telah ikut merasakan penderitaan-penderitaan yang manusia telah derita. Dia mau menjadi teladan panutan dalam penderitaan supaya kita tidak putus asa. Jadi kalaupun umat Tuhan percaya kepada firman ini sungguh-sungguh, bukan berarti kita lepas dari penderitaan, karena setan yang mendatangkan penderitaan itu agar kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku, ya, ada juga pengalaman orang karena kebaikan. Lalu dia mendapatkan hal-hal yang indah, yang berkat-berkat, lalu dia begitu semangat untuk percaya firman Tuhan. Tetapi di situ datang kepadanya kesusahan. Saudaraku, berapa banyak orang meninggalkan Tuhan. Jadi hati-hati. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun orang kepada pertobatan? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita ini mengalami kesusahan yang luar biasa. Penderitaan yang besar seperti Ayub. Tetapi kalau kita tetap di dalam Tuhan, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, tidak ada penderitaan yang tidak berhenti, yang tidak selesai. Tidak ada kesusahan yang tidak akan berlalu. Karena di akhir daripada ujian itu, kita akan menjadi seorang pemenang. Jadi sebenarnya sekolah sahabat kita sedang mengarahkan kita percaya kepada Tuhan bukan seperti cara berpikir manusia. Tapi kita harus belajar dari firman itu sendiri. Kalau Yesus sendiri menang menghadapi pencobaan, menang menghadapi masalah, menang menghadapi semua tantangan, oleh karena bergantung kepada firman Tuhan, itulah sebenarnya pengalaman yang baik yang harus membuat kita lebih yakin kepada firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, kita belajar dari Musa. Sebelum dia mengakhiri pelayanannya kepada orang Israel. Di dalam Ulangan pasal 29, ayat yang kedua sampai yang kelima, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Dan dia katakan begini, ayat yang kedua, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di Mesir.
di depan matamu terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, terhadap seluruh negerinya. Bahkan cobaan-cobaan yang besar yang telah dilakukan oleh matamu sendiri. Mujizat yang besar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tapi sekarang ini ayat 4. Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Apa tujuan daripada Musa, saudara-saudaraku? Menekankan kepada bangsa ini, jangan lupa pengalaman-pengalaman yang baik pada waktu kita menghadapi pengalaman-pengalaman yang susah. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengaruh memang pengalaman itu di dalam cara kita memandang firman Allah dan Allah itu sendiri. Dan sekarang susah atau senang, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Itu lagu tema dari pramuka dulu waktu saya pramuka waktu SMP, saudaraku. Di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang. Jadi artinya apapun situasi kita jangan lupa Tuhan bersama dengan kita. Itu pengalaman. Lalu sekarang masalah budaya, saudara. Apa yang menjadi masalah dengan budaya? Budaya itu adalah merupakan kebiasaan ataupun ide-ide ataupun kehidupan sosial, tingkah laku sosial dari sekelompok masyarakat atau manusia. Dikatakan di sini itu adalah merupakan akal budi atau adat istiadat yang mengenai akan hubungan yang berkembang di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi beberapa suku seperti saya sendiri dari Nias, ada dari Batak, mungkin ada dari Toraja, Jawa, Tionghoa dan lain-lain. Ada banyak kebiasaan yang berlaku, adat istiadat, budaya-budaya yang bisa saja ini mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa? Sebab ada akidah-akidah atau ketetapan-ketetapan yang sudah menjadi hukum adat yang bertentangan dengan keyakinan kita sebagai pengikut Kristus. Makanya saya ingat ada salah satu di luar kita ini yang justru menganggap ulos itu tidak baik. Dan untuk hal-hal yang lain, saya lama di pedalaman, saudaraku, untuk melayani. Bagaimana menunggu bulan, harus bulan sabit, kalau mengambil hasil dari panen harus tunggu katanya supaya besar. Lalu yang menggelikan saya waktu mau tanam talas, waktu tanam talas dia bilang, Pak Pendeta kalau tanam talas harus tidak pakai baju. Loh kenapa tidak pakai baju? Saya bilang, artinya kalau kita tanam talas tidak pakai baju itu nanti talas itu jadi besar, dia mengembang, tidak terikat. Beda lagi ceritanya. Ini hal-hal tradisi yang bagi saya menggelikan, saudaraku, atau budaya. Lalu ada lagi kalau kita itu mengadakan acara atau apa saja harus ada istilah orang Batak itu nakok matanyari pas matahari naik. Tidak boleh kalau sudah mau turun, nanti rezekinya jadi turun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya ini menjadi hal yang patut kita pikirkan baik-baik. Bukan hanya itu saudaraku, karena ada banyak hal yang dilakukan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, orang Advent, pada waktu pesta, adat, sering sekali kita terbentur dengan adat istiadat. Kenapa? Budaya-budaya. Oleh karena memang kita tidak boleh melakukan itu. Contohnya makanan yang haram harus disediakan. Kita nggak boleh sediakan, saudaraku. Minuman-minuman yang beralkohol yang merusak tubuh harusnya kita tidak sediakan. Apa saja yang lain-lain. Inilah yang Tuhan maksud.
Supaya kita jangan sampai terikat dengan hal-hal seperti itu. Dikatakan di sini ada satu kutipan, sesuatu yang tidak selaras dengan firman Tuhan, tentu kita tidak dapat mengikutinya. Dalam Counsel to Parents and Teachers, ya, halaman 323 dikatakan begini, para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip minat. Tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat kita ini berbaur, ya, dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam apa yang tidak selaras dengan kehendak Allah, tetapi supaya mereka meninggalkan, ya, dunia ini, ya, keduniawian untuk meninggikan dan mempermuliakan mereka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bukan disuruh untuk berpisah dengan orang lain, tidak. Tetapi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang kita harus singkirkan. Dan disitulah kita perlu hadir untuk menyatakan kebenaran itu kepada mereka. Nah sekarang masalah akal. Apa yang bermasalah dengan akal, saudaraku? Hati-hati nih. Ini sering saya sampaikan kepada beberapa orang, ya, yang selalu berpikir dengan rasio, dengan akal. Ya, akal itu adalah daya pikir, memahami sesuatu, ya, dan sebagainya dengan menggunakan kemampuan berpikir atau akal. Pandangan inilah yang disebut rasionalisme. Ya. Rasionalisme ini kalau kita tidak berjaga-jaga, berhati-hati, berbahaya, saudara. Ya. Kenapa? Segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap itu bukan dari Tuhan. Ya. Yang lalu saya pernah dikirimin sebuah video, ya, anak Afrika yang pada waktu dia bermain dengan kakak-kakaknya sedang minum sesuatu, lalu lewat seorang profesor, ya. Lalu profesor ini tanya, anak muda, apa yang kalian lakukan? Oh, kami sedang bersenang-senang memuji, ya, bersyukur kepada Tuhan karena masih dikasih Tuhan kepada kami, ya, kehidupan hari ini. Lalu dia bilang, di mana itu Tuhan? Apakah ada Tuhan? Ya, kalau tidak bisa dilihat dan tidak masuk akal, tidak mungkin itu Tuhan, katanya. Bukan itu Tuhan. Wah, saya menggelikan hati saya. Sangat sederhana jawaban anak-anak itu. Profesor, ya, kalau begitu, ya, di mana itu pengetahuan? Akal yang kamu maksud? Apa bisa kamu raba? Kamu bisa lihat? Akhirnya profesor nggak bisa jawab. Ya. Karena akal itu pun nggak bisa dilihat. Enggak bisa diraba. Ya. Jadi Tuhan itu kita enggak bisa lihat, enggak bisa kita raba karena kita manusia berdosa. Ya. Jadi sesungguhnya itu hanya dengan iman. Seperti profesor itu dia mempercayai yang namanya akal, rasional. Ya. Sekarang kita juga harus berpikir apa itu iman, saudaraku. Jadi segala sesuatu yang tidak terbukti secara akal manusia dibuang dan dipertanyakan keabsahannya. Itulah yang dilakukan manusia di atas dunia ini. Tetapi sikap ini mengubah pandangan yang besar atas firman Allah. Ini hanya bisa diterima dengan iman, saudara. Ya. Jadi ini pelajaran sekolah sahabat kita yang sangat penting. Itulah sebabnya apa dikatakan oleh Rasul Paulus. Kami mematahkan setiap siasat orang untuk merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, bagi kita ini satu hal yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kalau tidak masuk akal kita, nggak masuk rasio kita anggap itu nggak benar. Salah, saudara. Dibutuhkan iman dalam hidup ini. Dan yang terakhir dalam pelajaran kita ini, bagi gereja Masih Advent hari ke-7. Alkitab memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada semua tradisi, pengalaman, akal, budaya, ya, yang dimiliki oleh manusia. Dan jangan lupa saudara, hanya ini standar yang kita bisa gunakan. Ya. Tugas kita adalah membaca dan mencermati demi iman kita. Dengan demikian kita tidak akan pernah gagal untuk menuruti firman Tuhan ini. Sekalipun kita berada di tengah-tengah budaya, tradisi, pengalaman, akal yang kita alami setiap hari. Mudah-mudahan saudaraku, ya,
Di dalam pelayanan Injil saya akan baca ini terakhir. Dikatakan begini, pelajaran yang terdapat dalam mengisi pikiran, menguatkan ingatan, menajamkan kecerdasan lebih daripada pelajaran semua mata pelajaran yang dianut oleh filsafat manusia adalah ini, saudara-saudara, Alkitab firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kasih, hanya Alkitablah satu-satunya yang merupakan perlindungan rohani kita, dan melalui kitab suci Roh Kudus berbicara kepada pikiran, menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian Ia membeberkan kesalahan, mengusirnya dari jiwa dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah. Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Jadi kalau Yesus sendiri menggunakan firman ini menjadi kekuatannya selagi di dunia, betapa kita sebagai umatnya harus menggunakan Alkitab ini. Jangan pakai akal saja, jangan pakai tradisi, jangan pakai budaya, jangan pakai dengan hanya melihat pengalaman yang menyakitkan. Oh, kita katakan di mana Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Inilah doa dan harapan saya. Sekali lagi, ya, ayat tema kita, cari pengajaran kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, baginya tidak terbit fajar. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang limpah. Terima kasih pelajaran sekolah sahabat ini menolong kami, agar kami mempercayai firman-Mu satu-satunya menjadi sumber teologi di dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua, agar kami tetap setia. Hanya Alkitab saja, firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.